Lumen nomor 12.315, 24 April 2026. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertengkar karena Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 52 dan 56. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin. Penulis Injil Yohanes menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Tuhan Yesus tidak selalu membawa kedamaian dan sukacita bagi umat manusia. Memang,
Sebagian besar kisah Yesus dalam keempat Injil memperlihatkan bagaimana orang Israel pada zaman itu merindukan kehadiran seorang tokoh agama yang tidak hanya menyampaikan pesan dari Allah, tetapi juga mampu menghadirkan kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan yang nyata. Sebab pesan Allah sudah sering mereka dengar lewat para pemuka agama Yahudi, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun, Allah yang mereka wartakan adalah Allah yang mengikat, bukan membebaskan. Allah yang banyak menuntut, bukan menuntun, dan Allah yang penuh murka jika anak-anak melanggar hukum, bukan Allah yang maha rahim dan penuh ampun. Sementara Tuhan Yesus menyampaikan pewartaan bahwa Allah itu maha rahim, maha pengampun, dan mau membebaskan umatnya yang terkungkung karena dosa. Oleh karena itulah kehadiran Tuhan Yesus sangat diterima dan dicintai melebihi semua pemuka agama di Israel waktu itu. Saudara-saudari terkasih, kenyataan menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus sangat diterima, dirindukan, dan dihargai orang-orang Israel zaman itu. Artinya, sebagian besar orang-orang merasakan damai dan sukacita Allah melalui kehadiran dan pewartaan Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa perkataan atau perbuatan Yesus yang justru membuat keributan atau menimbulkan perpecahan dan pertengkaran di antara pengikut dan orang-orang yang mendengar dan melihat Yesus. Salah satu pertengkaran itu dapat kita baca dalam Injil hari ini. Sesama orang Yahudi bertengkar karena mendengar perkataan Yesus yang berbicara tentang roti hidup. Kita pun dapat memahami bahwa pertengkaran itu terjadi karena ada orang-orang yang kurang memahami perkataan Yesus. Sebagian orang Yahudi termasuk umat Katolik mungkin lebih sibuk dengan urusan dunia. Akibatnya, cara berpikir kita pun penuh dengan hal-hal dunia. Dan jikalau pikiran serta hati kita sudah dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, maka tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati dan dalam hidup kita. Jikalau terjadi demikian, perkataan Yesus bisa jadi sumber pertengkaran. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami ketegangan yang bisa berujung kepada pertengkaran atau permusuhan karena sabda dan ajaran Yesus. Kalau keluarga atau lingkungan hidup kita berbeda agama, kita dengan mudah menjumpai pertengkaran. Namun, bukan berarti bahwa ajaran Yesus yang tidak baik. Ajaran Yesus 100% baik dan suci. Yang tidak baik adalah hati manusia yang penuh dosa. Hati manusia yang penuh dosa membuat manusia mudah bertengkar satu sama lain. Bahkan, gara-gara sesuatu yang kecil, kita umat Kristiani bisa bertengkar. Misalnya, cara memencet odol atau pasta gigi. Yang satu memencet dari belakang,
sementara yang lain memencet dari depan atau dari tengah. Artinya, jika sesuatu yang kecil saja seperti memencet pasta gigi sudah bisa menjadi sumber pertengkaran, apalagi sesuatu yang besar seperti ajaran dan sabda Yesus. Oleh karena itu, cara yang bisa kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Yesus dan sesama. Sikap merendahkan diri mampu mengatasi pertengkaran. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh. Saat ditolak, Tuhan Yesus tidak bersikap sombong. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita menyadari bahwa munculnya pertengkaran terkait sabda dan ajaran Yesus lebih disebabkan karena kita kurang rendah hati? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia membawa damai dan sukacita. Tetapi karena dosa dan kelemahan kami, sabdamu menjadi sumber pertengkaran di antara sesama kami. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menghindari pertengkaran dengan sikap rendah hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.